warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Potif keempat. Hari ini kita akan membahas bersama seorang ustadz. Kita akan membahas tentang kekayaan. Sebenarnya kaya itu dinilai dari apa sih? Kaya hati, kaya ilmu, atau kekayaan hanya dinilai dari kaya harta? Nah, teman-teman, kita perlu minta tips nih untuk tidak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain dan juga untuk bijak dalam bersosial media agar kita tidak cepat lelah melihat Insta story orang-orang di sosial media. Kita perlu tips-tips dari seorang ustadz ini. Oh ya, sebelumnya aku pengen disclaimer bahwa sebenarnya ini bukan tugas kuliah ya. Potif ini adalah konten yang aku buat untuk melatih public speaking aku dan juga untuk bertemu orang-orang baru yang bisa mengajarkan aku banyak hal dan banyak pandangan. Dan juga jika kalian mendapat ilmu baru, informasi baru, insya Allah akan menjadi amal jariah untuk aku sendiri. Nah, perlu di disclaimer, aku tidak mencari ketenaran di sini, tetapi jika kalian suka, itu aku lebih senang karena aku bisa membantu kalian membuka pandangan ataupun memberi informasi-informasi yang baru yang jelas kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Afton? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Bagaimana Ustadz Afton di tengah pandemi ini? Apakah benar-benar baik saja atau ada tanda kutipnya? Ya, alhamdulillah dalam kondisi apapun kita harus berusaha untuk menyesuaikan. Meskipun di awal-awal kita semua pasti merasakan kesulitan yang sama, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit kita sudah mulai bisa beradaptasi. Ya, hari ini kita pengen sharing bareng nih sama Ustadz. Tapi mungkin di Potif ini tidak terlalu formal ya Ustadz. Jadi jika Ustadz boleh memotong pembicaraan saya dan juga boleh memberikan pandangan Ustadz tentang apapun sesuai tema kita ya Ustadz. Jadi Oke. saya mau tanya nih Ustadz. Eh, Langsung aja, kekayaan itu dinilai dari apa sih Ustadz? Apa kayak hati, kayak ilmu, atau kayak harta doang? Karena banyak banget yang menilai cuman dari postingannya, mobil yang terparkir di rumahnya, harga tas, jam tangan, dan sepatunya. Itu gimana Ustadz? Iya, ya apalagi di masa pandemi ini ya. Jadi Ya, kita kan jadi kaum rebahan nih. Jadi asal modal kuota kita bisa berselancar di dunia maya, di media sosial. Jadi karena saking nggak ada kerjaannya nih di rumah, jadi kita waduh apa-apa di browsing, apa-apa di scroll ya kan, sehingga sebetulnya apa yang nggak kita lihat kita jadi lihat gitu dan kan, menambah ya terutama pikiran ya Ustadz. malah udah pemasukan nggak ada, pengen pengeluaran terus ya kan, Iya. karena kita lihatnya itu kan apa namanya, lihat postingan orang-orang gitu, bahkan orang itu orang nggak yang kita kenal gitu. Hmm. Jadi apalagi ya itu tadi, kita nggak, pemasukan kurang, terus yang kita lihat banyak, input yang di pikiran kita banyak, sehingga sedikit demi sedikit itu kan mensugesti pikiran kita, membuat kita juga pengen memiliki apa yang orang lain miliki, sehingga apa yang kita miliki sekarang kok kayaknya kurang ya, kurang, kurang, dan kurang. Terus melihat orang itu kayaknya, itu orang meskipun dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini kok kayaknya kayak nggak kenapa-napa gitu, tidak berpengaruh dalam hidupnya. Padahal kita juga nggak tahu kan kesulitan apa yang dia hadapi saat ini. Makanya itu juga mengganggu pikiran kita gitu. Karena ya itu tadi, kita seringkali berselancar di dunia maya, melihat apa yang orang tampilkan. Tuh. Ini Ustadz, kalau aku ya Ustadz, mungkin bukan iri ngelihat Instastory itu, tapi terkadang rasanya
rasa lelah itu datang karena ngelihat instastory ini makanan, ngelihat instastory ini dia beli ini. Kalau aku bukan tipe yang membeli sesuatu karena semua teman udah beli itu. Aku tipe yang punya aku udah rusak, udah nggak bisa dipakai atau sudah tidak sesuai kebutuhan, baru aku membelinya. Kalau aku yang begitu ya Ustadz. Tapi kadang rasa lelah itu datang. Nah, menurut aku ini nggak umur aku aja ya Ustadz, karena banyak juga yang di atas aku udah ngerasain lelah itu sampai deaktif akun dan lain-lain. Nah, itu gimana sih Ustadz biar kita tuh bijak melihat instastory itu? Ya, apalagi sekarang gini ya. Sekarang kan lagi musim goes nih, ya kan? Nah, guys. Toko toko sepeda itu sekarang jauh lebih rame daripada toko kelontong, ya kan? Rame banget sekarang toko sepeda tuh. Jadi apa-apa goes, apa-apa goes. Nggak apa-apa, kita dalam artian latah tuh oke lah, nggak apa-apa. Tapi masalahnya akhirnya tadinya niatnya kita mau goes itu cari sehat, tapi yang ada apa? Akhirnya yang dicari adalah gengsinya, ya kan? Gengsinya yang penting buat konten, konten di Facebooknya, konten di WA-nya, konten di Instagramnya, sehingga tadinya dia bisa beli sepeda yang katakanlah harga 2 juta nih, tapi karena demi konten, akhirnya dia maksain beli sepeda yang harganya 6 juta, yang 10 juta. Nah ini akhirnya udah bukan apa namanya, bukan mencari Kebutuhannya ya. kebutuhannya, tapi menuruti keinginannya, gitu loh. Sehingga yang bikin kita merasa tidak cukup itu karena kita menuruti hawa nafsu kita, menuruti keinginan-keinginan kita, bukan kebutuhannya. Padahal kita sebetulnya bisa kan beli sepeda yang harganya 2 juta, oke, udah cukup, udah bagus. Tapi karena demi konten di medsos itu, Jadi beli yang kalau nggak merek bisa. apa gitu kan, kalau mereknya nggak yang apa gitu, wah nggak keren kan gitu loh. Berarti bukan crazy rich lah gitu ya kan. Jadi Surabaya. Ya, crazy rich Surabaya. Begitu. Jadi makanya kita perlu penting mengklasifikasikan dulu kaya itu apa sih? Kaya itu yang bagaimana. Nah, kita seringkali kan melihat atau mengukur kekayaan orang itu kan dari hartanya, dari rumahnya yang besar, atau dari propertinya yang banyak, dari mobilnya yang mewah, atau wah dan lain-lain lah gitu. Nggak salah kita menilai atau mengukur kekayaan orang, barometernya itu adalah properti yang dia miliki. Namun ketika kita menilai kekayaan orang dari hartanya, dari apa yang dia miliki, ya otomatis kita akan capek dengan sendirinya. Apalagi kita hanya melihat saja, tapi kita tidak mengusahakan apa yang dia usahakan. Jadi kita cuma pengen hasil yang orang lain miliki, tapi kita sendiri tidak berusaha. Maka kita perlu lihat hadis Nabi Muhammad SAW itu, hadis riwayat Bukhari, yaitu laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina ghinan nafs. Jadi harta kekayaan itu bukan dinilai dari banyaknya harta, tapi kekayaan yang hakiki itu adalah dari kekayaan hati. Jadi di sini jelas Rasulullah tidak menggambarkan atau tidak memberikan informasi bahwa orang yang kaya itu adalah yang banyak hartanya. Tapi orang yang kaya itu, orang yang kaya beneran itu yang kaya hatinya. Kaya hati itu apa sih? Qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu adalah memiliki perasaan menerima, rasa cukup. Nah, ini penting. Dulu nih misalkan kita berandai-andai, aduh seandainya aku punya gaji misalkan 1 bulan 3 juta, atau kita sebagai mahasiswa nih atau masih sekolah, aduh andaikan aku sama orang tua aku dikasih uang jajan 1 hari 50.000 deh, Itu aku saya ya mesti bisa Ustaz. Berharap seperti iPhone itu. 11 misalkan, nabung ya kan. Tapi kenyataannya ketika kita sudah punya gaji 3 juta 1 bulan, kenyataannya kan nggak cukup. Karena apa? Cicilan kita nambah, keinginan kita nambah ya kan, nggak cukup. Makanya
kita perlu punya sifat qanaah itu, punya sifat kaya hati. Sehingga apa? Kita boleh lihat kekayaan orang, lihat apa yang orang miliki itu sebagai motivasi. Jadi bukan hanya cuman pengennya doang, tapi juga harus ada usahanya. Akhirnya kalau cuman pengen doang, nggak ada usahanya, itu namanya julid akhirnya kan, gitu. Dikit-dikit julid, dikit-dikit ribah kan, itu tuh dia punya ini, punya itu, kan gitu ujung-ujungnya kan, Ya. gitu. Nah, Ustadz, gini loh, kan udah kita untuk menerima diri kita ya, Ustadz. Seharusnya kita juga tidak membandingkan dengan hidup orang lain, karena terkadang kan dunia maya dengan dunia nyata itu kan berbeda. Tidak menyalahkan Ya, juga. Orang boleh sih nge-post apapun kekayaannya atau apa, jika memang itu kesenangan dia. Karena ada juga orang-orang yang kesenangannya itu terletak jika sudah memposting, Ustadz, seperti itu. Berarti balik ya. lagi ke diri kita ya, Ustadz, untuk bijak menanggapinya. Tapi gini Ustadz, karena setiap hari melihat itu dan banyak orang yang sudah lelah, gimana sih Ustadz caranya itu, boleh deh pakai satu ayat yang paling spesial dari Ustadz untuk kita itu nggak merasa kalau hidup kita ini nggak ada apa-apa. Jadi kita lebih fokus seperti Ustadz bilang tadi, lebih fokus ke karir kita, agar kita bisa juga mendapatkan apa yang orang itu dapatkan, seperti itu. Ya, ini sebetulnya bukan ayat spesial dari saya ya, ayat spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jadi maksudnya yang favorit supaya Ustadz. ya tidaknya ayat yang cocok dengan ini ya. Ya, Gitu. Jadi itu ada di surat Hud ayat ayat 6 ya, di awal di pembukaan di juz 12. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Al-ayah. Jadi intinya tidak ada makhluk di dunia ini. Jadi makhluk ya, bukan hanya manusia. Jadi hewan, tumbuhan, bebatuan, itu semua makhluk di dunia ini tidak ada yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui firman-Nya Allah, ya kita santai saja. Artinya kita tetap boleh melihat apa yang dimiliki orang lain, tapi itu sebagai motivasi. Dan kita ketika sudah termotivasi kemudian usaha, pasti akan mendapatkan hasilnya. Kita melihat orang punya sepeda Brompton misalkan 60 juta, ya kan, sedangkan kita sekarang masih punya Polygon yang harganya 6 juta. Kan jauh nih. Ya, ya. tapi kita termotivasi. Kita kerja keras, kita berusaha dengan modal ayat ini tadi, yakin pasti mendapatkan rezeki, ya insya Allah terkabul gitu. Yang jadi masalah sekarang ini, yang menjadi masalah sosial, juga menjadi masalah psikis kita adalah kita hanya pengen atau kita hanya iri terhadap apa yang orang miliki, tapi tanpa kita mau Berusaha. berusaha. Nggak ada usahanya ya, karena itu tadi dia jadi kaum rebahan kan, gitu loh. Hanya jadi kaum rebahan doang, habis itu dia lihat scroll komen negatif kan ujung-ujungnya Komennya gitu. pakai fake akun lagi ya, Ustaz. Pakai fake akun, wah bahaya banget kan gitu. Oke, Ustaz. Tuh. Jadi yang terpenting itu adalah kayak hati. Nah, Ustaz, kayak Ya. hati ini boleh deh kita dalamin lebih sedikit lagi, gimana caranya biar kita itu mau nerapin. Oke, singkatnya, abis lihat motif ini mungkin langsung tertarik untuk memandang kekayaan itu dari kayak hati, besarnya hati menerima, dan lain-lainnya. Seperti itu, Ustadz. Karena saya pengen berbagi sama teman-teman, dapat ilmu baru ketika menonton motif ini, langsung semangat tuh, bijak dalam bersosial medianya, Ustadz. Itu tadi di ayat itu tadi itu termasuk juga adalah ayat motivasi atau tips atau trik bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang optimis, orang yang semangat. Karena apa? Ya itu sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi tidak ada satupun makhluk yang tidak dijamin rezekinya. Jadi selama kita mau usaha, ya pasti ada hasilnya, gitu loh. Itu sudah
ukuran pasti. Jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tidak ada kemudahan sebelum ada kesulitan. Jadi nggak mungkin kita mau kemudahan tapi tanpa melewati kesulitan-kesulitan. Dan itu sudah rumus ya kan. Misalkan kita mau pengen ranking 1 atau IP-nya 4 gitu kan nggak mungkin dong cuma tidur-tidur doang ya kan, nggak mungkin. Jadi pasti capek banget, capek dulu kan, harus belajar dulu. Jadi barangkali itu sih motivasi atau semangat yang bisa kita tanamkan di diri kita masing-masing, bahwa harus yakin bahwa jatah rezeki kita itu pasti sudah ada gitu. Ini Ustadz, langsung aja misalnya kita itu udah doa, udah usaha, tapi hasilnya itu belum maksimal. Nah, oke Ustadz, waktu itu saya pernah juga tuh dengar ceramah. Mungkin apa yang kita lafazkan itu sama dengan orang lafazkan, misalnya lafaz zikir, doa-doa. Tetapi yang pembedanya itu kalau saya mendengar ceramah itu mungkin ketulusan hati kita ya Ustadz. Bisa jadi si A itu zikirnya sambil menangis, sampai fokus sekali. Tapi yang si B ini hanya melafazkan di mulut saja. Nah, apakah itu benar Ustadz? Valid nggak sih menurut Ustadz? Ya, jadi ketika kita berzikir atau berdoa, ya otomatis kita berdoa dan berzikir itu memang dari dalam hati ya, bukan hanya cuma di lisan aja. Jadi kalau kita nih biasanya hafal banget kan surat Al-Fatihah kan, Ya. tanpa mikir pun, tanpa tanpa menghafal pun kita sudah refleks kan, bisa mengucapkan surat Al-Fatihah. Tapi kan kita juga nggak tahu artinya apa, maknanya apa. Makanya ketika kita berdoa atau berzikir itu ya harus fokus, harus konsentrasi, sehingga apa yang kita lafalkan, apa yang kita zikirkan itu terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang susah, tapi ya kita harus usaha gitu. Makanya ketika kita berzikir atau berdoa itu sebisa mungkin tahu maknanya. Jadi misalkan kita nggak tahu nih, nggak tahu artinya, misalkan ya udah doa pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Tapi ada juga gimana caranya supaya doa bisa khusyuk. Ya biasanya orang yang doanya khusyuk itu biasanya orang-orang yang lagi banyak masalah, orang-orang yang terzolimi. Ya itu biasanya doanya khusyuk kan, karena dia banyak masalah, Ya, dia ada datang ke Allah. kebutuhan, baper banget ya, biasanya dia doanya khusyuk banget. Kalau dia nggak ada masalah nih, biasa-biasa aja, ya biasanya dia doanya ya polos-polos aja, biasa-biasa aja gitu. Jadi salah satu cara supaya doa bisa khusyuk adalah banyak masalah dulu. Wow, Ustadz. Oke Ustadz, jadi kita simpulin aja bahwa kekayaan itu lebih baik dinilai dari kaya hati. Dan juga kita udah dapat tips dari Ustadz Afton untuk bijak dalam bersosial media, menanggapi instastory tadi. Dan juga yang paling penting kita usaha dan doanya seimbang dan tidak pernah berhenti ya Ustadz. Karena terbentur, barulah terbentuk. Seperti itu ya Ustadz. Betul Oke. sekali. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Bisa kita sharing lagi di next episode KTV. Oke Ustadz, semoga sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Ya sama-sama. Aci juga sehat-sehat ya, sekeluarga. Amin. Oke Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.